Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fatur Rahman, lalu ada Krisna Perdana Jaya Sitompul, lalu ada Dedea Topiko Muzain, dan yang terakhir ada Bayu Padilah. Di sini kami akan menyampaikan materi dari mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan judul materi itu adalah Basis Data Terdistribusi. Langsung saja. Yang pertama di sini ada pokok pembahasan atau materi yang kami bawakan. Yang pertama ada konsep basis data terdistribusi. Yang kedua ada jenis basis data terdistribusi. Lalu yang kedua ada arsitektur basis data terdistribusi. Kemudian ada keuntungan basis data terdistribusi. Kemudian ada fungsi tambahan basis data terdistribusi. Yang kemudian ada perbedaan DDBMS dengan sistem sentral hardware. Yang terakhir ada penyimpanan data pada DDBMS. Oke. Selanjutnya ada konsep basis data terdistribusi. Sistem komputasi terdistribusi adalah sejumlah elemen proses yang terkoneksi melalui jaringan komputer dan saling bekerja sama dalam melakukan suatu tugas. Basis data terdistribusi adalah kumpulan basis data yang saling berhubungan secara logika dan tersebar pada sebuah jaringan komputer. Sistem manajemen basis data adalah sebuah sistem software yang mengelola basis data terdistribusi. Lalu pada sistem basis data terdistribusi, data disimpan terbesar di beberapa tempat. Kemudian setiap tempat penyimpanan dikelola oleh suatu DBMS yang mandiri. Agar tampilan view basis data terdistribusi transparan, maka harus memenuhi dua hal, yaitu yang pertama ada independensi data terdistribusi dan atomisitas transaksi terdistribusi. Kemudian dengan independensi data terdistribusi, pengguna dapat melakukan query secara sederhana tanpa menyebutkan tempat data atau replika data atau fragmen data itu disimpan. Ini memenuhi prinsip independensi data fisik dan data logika atau data logika tidak tergantung data fisik. Lebih jauh lagi, proses query juga harus sudah memperhitungkan biaya antara penyimpanan data fisik melalui komunikasi data atau disimpan sebagai data lokal atau replika. Kemudian dengan atomisitas transaksi terdistribusi, pengguna harus dapat melakukan transaksi tulis, update atau akses data terhadap data terdistribusi, seolah-olah data disimpan secara lokal. Efek transaksi terdapat data terdistribusi harus bersifat atomik, yaitu yang pertama, perubahan secara persisten terhadap data remote dan data lokal jika transaksi telah commit, atau yang kemudian tidak terjadi perubahan sama sekali jika transaksi gagal atau tidak dapat commit. Kemudian walaupun secara umum kedua hal tersebut harus dipenuhi, tetapi pada situasi jika terjadi lalu lintas data yang padat dan terjadi kelambatan transmisi, maka diperlukan mekanisme khusus untuk menanganinya yang berkaitan dengan overhead administrasi dan performansi DBMS. Lalu selanjutnya ada jenis data terdistribusi. Jika DBMS yang menangani data untuk semua server sejenis, maka sistem basis data tersebut disebut sebagai sistem basis data terdistribusi homogen. Tetapi kemudian sebaliknya, jika DBMS yang menangani data terdistribusi beragam, maka disebut sistem basis data terdistribusi heterogen atau juga disebut sistem multi basis data. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya,
Krisna Perdana Jaya Sitompul, dipersilakan. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari jenis basis data terdistribusi, yaitu ada kunci keberhasilan membangun sistem yang heterogen adalah pada standarisasi protokol gateway. Dan berikutnya adalah protokol gateway adalah APA atau Application Programming Interface yang memungkinkan DBMS berfungsi untuk aplikasi eksternal. Sebagai contoh seperti ODBC dan JDBC. Berikutnya, akses basis data terdistribusi melalui protokol gateway menjadi mungkin karena perbedaan format data dan perbedaan antara server dijembatani. Lalu berikutnya adalah ada arsitektur basis data terdistribusi. Yang pertama yaitu terdapat 3 alternatif pendekatan untuk membedakan fungsi DBMS, yaitu client server, kolaborasi server, dan middleware. Lalu yang berikutnya, sistem client server memiliki satu atau banyak proses pada klien dan satu atau banyak proses pada server. Klien berurusan dengan antarmuka dengan user dan server mengelola data dan eksekusi transaksi. Lalu berikutnya itu arsitektur ini populer karena relatif sederhana untuk diimplementasikan karena ada pemisahan fungsi yang jelas dan server yang tersentralisasi. Biaya yang tinggi hanya untuk satu server, selain penggunaan akan lebih nyaman menggunakan antarmuka grafis pada klien. Lalu, untuk memperlancar layanan server dan mengurangi overhead komunikasi, maka diperlukan caking pada server. Berikutnya adalah di sistem kolaborasi server, yaitu pada sistem client server tidak memungkinkan satu query pada klien dijalankan oleh multiple server karena tidak ada mekanisme kolaborasi antar server. Pada sistem kolaborasi server, query didekomposisi menjadi subquery dan disebar ke server yang berada sesuai fungsinya. Secara idealnya, dekomposisi subquery harus memperhatikan biaya komunikasi jaringan dan biaya pengolahan lokal. Lalu ada di sistem middleware. Yang pertama adalah sistem middleware dirancang untuk memungkinkan satu query dijalankan pada multiple server dengan server-server basis data tidak mengelola eksekusi pada multi tempat. Yang berikutnya untuk koordinasi subquery dan eksekusi join dilakukan oleh perangkat lunak tersendiri yang disebut middleware. Lalu yang berikutnya adalah materi keuntungan basis data terdistribusi. Yang pertama adalah manajemen data terdistribusi dengan tingkat transparansi yang berbeda, keandalan dan ketersediaan. Lalu peningkatan performa dan yang terakhir ekspansi yang lebih mudah. Dan di sini ada keuntungannya yaitu sebuah ya seperti inilah ya contohnya. Lalu yang berikutnya fungsi tambahan basis data terdistribusi. Yang pertama, keeping track of data. Yang kedua, proses query yang terdistribusi. Ketiga, manajemen transaksi yang terdistribusi. Keempat, manajemen replikasi data. Kelima, pemulihan basis data terdistribusi. Dan yang keenam, keamanan. Dan yang terakhir, manajemen direktori atau katalog terdistribusi. Lalu berikutnya ada perbedaan DDBMS dengan sistem sentral, yaitu hardware. Yang pertama, ada banyak komputer yang disebut sites atau nodes. Yang kedua, site-site. Ini terhubung oleh jaringan komunikasi untuk mengirim data dan perintah-perintah di antar site-site tersebut. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bayu Padilla. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penyimpanan data pada DD
BMS. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat yang berbeda, site atau nodes. Akses ke relasi secara remote menimbulkan biaya kirim pesan. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya suatu relasi dipartisi atau dibuat fragment atau replika yang diassign tersebar pada beberapa site sedemikian sehingga penyimpanan dilakukan berdasarkan frekuensi penggunaan lokal agar biaya overhead komunikasi berkurang. Informasi yang berhubungan dengan fragmentasi alokasi aplikasi data disimpan dalam sebuah global directory yang diakses oleh aplikasi BMS. Fragmentasi dari data dalam bentuk fragment. Data yang disimpan pada tempat yang berbeda ada dua kemungkinan, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Untuk fragmentasi vertikal terdiri dari fragment atribut kolom untuk semua record. Frekuensi akses data dibuat berdasarkan jenis atribut atau kolom tertentu. Untuk fragment horizontal terdiri dari fragment record baris untuk semua atribut. Frekuensi akses data dibuat berdasarkan salah satu atribut kolom dengan nilai tertentu. Contoh fragmentasi vertikal dan horizontal dapat dilihat pada contoh tabel berikut. Itu contoh horizontal fragmentation bisa juga pada tabel berikut, dan sebuah skema rekening bank memiliki suatu relasi akun skema sama dengan branch name, account number, dan balance. Ia lakukan fragment hubungan dengan location dan store ke fragment secara lokal. Record dengan branch name sama dengan hillside. Simpan di hillside di sebuah fragment. Mengapa menggunakan fragmentation? Yang pertama, penggunaan dalam aplikasi umum menggunakan view sehingga tepat untuk bekerja dengan subset atau himpunan. Yang kedua, efisiensi. Data disimpan dekat dengan tempat yang paling sering digunakan. Ketiga, paralelisme. Transaksi dapat dibagi menjadi beberapa subquery untuk meningkatkan tingkat konkurensi. Terakhir, ada keamanan. Data lebih aman, hanya disimpan ketika dibutuhkan. Dan selanjutnya, disadvantage. Kinerja mungkin lebih hambat, integritas lebih sulit. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dede, tapi kemudian dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan data pada DDBMS replikasi. Replika adalah hasil replikasi satu relasi data atau fragmen relasi yang dapat disimpan pada lebih dari satu tempat. Jumlah replika fragmen relasi tidak harus sama untuk satu relasi. Contoh, jika relasi R dijadikan 3 fragmen R1, R2, R3, mungkin R1 tidak dibuat replikasinya. Tetapi R2 dibuat replikanya di satu tempat lain, dan R3 dibuat replikanya di semua tempat. Tujuan replika ada dua motivasi, yaitu meningkatkan availabilitas data dan mempercepat evaluasi query jika ada replika fragment atau satu relasi pada tempat lokal. Di sini selanjutnya itu keuntungan replikasi. Yang pertama, ketersediaan. Kegagalan database pada lokasi yang berisi relasi R tidak mengakibatkan tidak tersedianya R ini karena ada replika. Yang kedua, paralelisme. Query pada R dapat diproses oleh beberapa node secara paralel. Yang ketiga, transfer data berkurang. Relasi R tersedia secara lokal di tiap lokasi yang berisi replika R. Selanjutnya itu kekurangan replikasi. Yang pertama itu meningkatkan biaya update. Setiap replika dari relasi R harus diperbarui. Yang kedua, meningkatkan kompleksitas kontrol konkurensi. Update bersamaan ke replika yang berbeda dapat menyebabkan data yang tidak konsisten, kecuali mekanisme kontrol konkurensi khusus dilaksanakan. Salah satu solusi memilih satu salinan sebagai copy primer
dan menerapkan operasi kontrol konkurensi pada salinan primer tersebut. Selanjutnya replikasi dan alokasi data berguna untuk meningkatkan ketersediaan data. Khusus paling ekstrim itu replikasi keseluruhan basis data pada setiap site dalam sistem terdistribusi. Fully replication distributed database. Keuntungannya yaitu sistem terus beroperasi selama paling tidak satu site tiap berjalan. Dan kelemahannya itu operasi update menjadi lambat. Kasus paling ekstrim lainnya yaitu tidak ada replikasi. Contoh kasus khusus replikasi partial yaitu untuk pekerja yang mobile seperti sales rep, financial planners, dan claim adjusters. Mereka membawa basis data replikasi ke dalam laptop atau PDA dan melakukan sinkronisasi secara periodik dengan server basis data. Masing-masing fragment atau salinan dari sebuah fragment harus di-assign ke site tertentu dalam data terdistribusi. Proses ini disebut distribusi data atau alokasi data. Pada sistem terdistribusi, transaksi dapat dilakukan pada suatu tempat tetapi dapat akses data di tempat lainnya. Setiap transaksi dipecah menjadi beberapa subtraksi yang dijalankan secara tersebar melalui manajer transaksi pada setiap tempat subtransaksi. Dijalankan untuk koordinasikan untuk kasus kontrol proses yang terjadi bersamaan konkuren. Maka ada mekanisme penguncian objek yang digunakan yang ada di tempat lain. Juga bagaimana cara mendeteksi jika terjadi deadlock. Pengelolaan penguncian objek yang terdistribusi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu secara terpusat atau sentralisasi, replika primer, dan terdistribusi penuh. Pada cara terpusat, penanganan penguncian dilakukan dari satu tempat. Pada cara replika primer, penanganan penguncian dilakukan pada tempat replika primer berbeda. Dan pada cara terdistribusi penuh, maka penanganan penguncian dilakukan pada tempat replika yang akan dikunci. Cara ketiga ini lebih banyak digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.